Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Mari kita pujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Kini Tuhan, kami mau beribadah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kemarin kita semua sudah belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Natalia tentang kisah bahwa setelah kematian Salomo, Israel terpecah menjadi dua bagian. Masih ingat? Iya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di mana kerajaan utara disebut Israel dengan rajanya yang bernama Yerobeam. Dan kerajaan selatan disebut Yehuda dengan rajanya yang bernama Rehabeam. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan utara, yaitu Israel.
di Samaria yang dipimpin oleh seorang raja yang jahat. Kenapa Lose bilang jahat? Karena jahatnya minta ampun. Sudah jahat mengambil istri dari anak Raja Sidon, jahat pula klop. Kedua-duanya jahat. Siapa raja ini, adik-adik? Ya, dia adalah raja ke-8 di Israel yang bernama Ahab dan istrinya bernama Isebel. Kejahatan mereka melebihi daripada yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Mereka sama-sama menyembah Baal. Isabel bahkan mendorong suaminya untuk membunuh nabi-nabi Allah. Perbuatan Ahab dan Isabel ini menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dan membangkitkan murkanya. Tetapi di sisi lain, dalam belas kasihannya, Allah memelihara yang tersisa dari umatnya, yaitu umat kovenannya. Kemudian Tuhan memakai seorang hambanya yang berasal dari kota Tisbe di sebelah timur sungai Yordan untuk membawa pesan Allah, menyatakan kebenaran Allah, dan Allah mengutusnya untuk menantang kejahatan Ahab dan Isabel serta menghancurkan nabi-nabi Baal dan menghukum mereka. Seorang hamba yang diutus Tuhan ini, dia dicukupi kebutuhannya oleh Tuhan, yang setiap pagi dan sore burung-burung gagak mengirimkan roti serta daging kepadanya. Juga saat air sungai yang diminum benar-benar kering, dia menemui seorang janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di Sarfat. Tetapi selama dia berada di sana, sampai dinyatakan akan ada hujan, tepung untuk membuat roti dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Lantas, siapa sih seorang hamba yang diurapi oleh Tuhan ini untuk menjadi nabi, untuk menyatakan kebenaran Allah dengan gagah dan berani ini? Mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ketiga.
Sudah dapatkan semuanya? Ya, baik. Lose akan bacakan ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Amin. Jadi siapa adik-adik orang yang dipakai oleh Tuhan itu? Elia. Iya, Elia. Sungguh mengerikan. Elia ini memprediksikan kekeringan yang tak akan turun hujan. Lantas, benarkah Elia ini adalah seorang nabi Allah, ataukah hanya seorang nabi palsu? Sayangnya adik-adik ya, hal itu benar-benar terjadi. Luar biasa. Puji Tuhan. Allah menahan hujan sesuai dengan salah satu kutuk yang Allah nyatakan kepada mereka yang tidak taat. Nanti kalian baca di Ulangan 28 ayat yang ke-15 sampai habis. Israel dilanda kekeringan kurang lebih 3 tahun lamanya. Tidak sampai di situ adik-adik. Setelah Elia menampakkan dirinya di hadapan Raja Ahab, Elia menantang nabi-nabi Baal supaya mereka mempersembahkan korban bakaran, tetapi tidak boleh memakai api, supaya mereka mengerti siapakah Baal dan siapakah Allah yang sejati. Yang konon kata mereka, Baal, yaitu dewa yang disembah oleh mereka, bisa membawa kesuksesan bagi manusia. Di saat nabi-nabi Baal memanggil dewanya, "Ya Baal, jawablah kami." Mereka berjingkat-jingkrat ya di sekeliling Mezbah, memanggil dengan lebih keras lagi dan menoreh-noreh dirinya dengan pedang, sampai darah mereka bercucuran dari tubuhnya. Tetapi Baal itu tidak bersuara. Diam. Membisu. Dan tibalah saatnya Elia memanggil Tuhan Allah Israel. Dan api yang ganas menyambar mezbah batu dan kayu, serta menjilat air di sekitarnya, dan menghanguskan
tanah di bawahnya. Tuhan menyatakan keberadaannya dan kuasanya dan menang atas dewa-dewa palsu buatan manusia. Saat mereka melihat apa yang terjadi, Allah membuat hati mereka berpaling untuk kembali kepadanya. Dan mereka berseru-seru, Tuhan adalah Allah, Dialah Allah yang sejati. Puji nama Tuhan. Demikianlah Allah kita, Allah yang hidup. Jangan seperti mereka. Jangan seperti apa yang diperbuat oleh mereka yang mengharapkan pertolongan dari berhala buatan tangan manusia yang mengagungkan benda atau batu buatan manusia yang konon seolah-olah memberi keselamatan bagi mereka, padahal menipu, kosong, bisu, dan bohong. Dan pada akhirnya Elia mengumpulkan seluruh nabi-nabi Baal dan menangkap mereka. Mereka dibawa ke sungai Kison oleh Elia, dan Elia membunuh mereka semua di sana. Dan segeralah setelah itu langit dipenuhi oleh awan dan hujan turun memulihkan negeri itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita benar-benar berbeda? Apakah kita goyah karena keraguan-raguan tentang Allah? Pada hari ini, janganlah kita percayakan hal-hal lain. Mari kita hidupi iman kita kepada Yesus Kristus, firman yang hidup, terang dunia, dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Jadi melalui pelajaran hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar, yang memerintah atas alam dan bangsa-bangsa. Percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan menyediakan kebutuhan kita. Mintalah kepada Allah untuk menguatkan iman kita ketika kita ada keraguan tentang Dia. Amin. Tiba waktunya memberikan persembahan untuk Tuhan. Taruh di dalam amplop atau kantong yang ada dengan menyanyikan lagu pujian Hati yang Gembira.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjawab doa-doa dan permintaan kami. Dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tuhan, Kau yang sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan pemeliharaanmu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.